Oke, aman ya guys. Jadi teman-teman seperti itu. Zah, bolehkah apa yang diinginkan seorang anak selalu kita berikan? Nggak boleh ya. Besarkan anak dengan edukasi, bukan dengan membelikan apa yang dia punya. Dia harus merasakan bahwa apa yang dia inginkan itu kadang-kadang dia harus berjuang untuk mendapatkannya. Makanya biasanya anak yang dibesarkan dengan uang nggak bisa dia cari rezeki karena mentalnya nggak kebentuk ya teman-teman ya. Tapi anak yang dibesarkan dengan cara, maka insya Allah dia menjadi lebih kuat mentalnya ya. Jadi apa yang dibelikan dikasih terus itu jangan ya. Jangan selalu diberikan apa yang dia mau. Dan gak ada salahnya anak belajar untuk menunda apa yang menjadi keinginan dia. Nah, kalau dia belajar menunda apa yang menjadi keinginan dia, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang bisa menahan keinginannya di masa yang akan datang. Karena itu seni, teman-teman ya. Seni, kalau diajarkan dia menunda apa yang dia inginkan. Ya, siap ya. Ustazah, apa benar ada puasa 10 Rajab? Enggak ada. Ya, yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Senin dan Kamis, entah puasa Qadha dan seterusnya. Kalau ada dahak yang dari hidung terus ke mulut, ketelan, batal enggak puasa? Tentu tidak. Batal puasa itu kalau masuknya sesuatu keluar ke dalam ya. Ustazah, siap Kak Fitri. Iya, puasa Yaumul Bid bulan ini sama dengan bulan Masehi, guys. Karena 1 Rajab kan kemarin tanggal 1 Januari, maka 13 Rajab berarti tanggal 13 Januari. Ya, 1 Rajab tanggal 1 Januari, kalau 13 Rajab berarti 13 Januari. Sama nih guys. Jadi pengumuman tanggal Masehi dan Hijriah untuk bulan ini, Februari dan bulan Maret itu hampir sama. Dia dekat-dekatan. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing kita untuk sementara. Ya, oke. Ustazah, kalau puasa ganti niatnya dari sebelum tidur tapi tidak sahur, nggak apa-apa. Yang penting niat sholatnya itu adalah niat puasanya itu sampai batas azan subuh. Cuman kalau nggak sahur tuh sayang loh, karena dalam sahur itu ada berkah. Sahur itu membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Kemudian dalam sahur kita diamanahkan dan dianjurkan untuk berdoa saat kita bersahur. Ya, Ustazah, marah lagi puasa mengurangi pahala enggak? Enggak. Bahwa marahnya berdosa, kalau orang tersinggung puasanya tetap sah. Ya. Ustazah, kalau jamak kosor di dalam mobil boleh, nggak ada masalah. Sholat dalam keadaan duduk ya. Kalau berhijab pakai celana, celana itu nggak bisa ya. Celana itu masih dalam kondisi dia tidak terhampar ya. Sholat hajat berapa kali dalam sehari? Terserah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Anak belum sunat tapi sudah berupa suara. Apa itu berarti dia sudah belik? Ya, dia sudah belik. Ya. Nyicip makanan saat puasa selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan boleh. Puasa Senin Kamis tidak pakai sahur tidak apa-apa. Jadi guys, pada seluruh puasa sunnah, sahur itu bukan syarat sahnya puasa. Nggak pakai sahur tuh nggak apa-apa. Ya, puasa kita tetap sah. Hanya saja kita rugi karena kita tidak bersahur. Nah, kita rugi, efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah kita menjadi tidak mendapatkan berkah saat sahur. Siap Mbak Soleha? Oke, gitu ya. Siap Mbak Virgo. Sholat taubat berapa kali? Setiap hari boleh. Ya, setiap hari boleh. Ya. Zah, sholat awabin masih 4 rakaat sudah azan. Ya udah nggak usah sholat lagi. Karena batas dari awabin adalah azan isya. Oke, gitu ya. Ustazah, tolong jelaskan sholat tarawih sendiri di rumah. Wow, masih lama teman-teman ya. Nanti aku jelaskan dekat-dekat Ramadan ya. Tapi pada intinya adalah seluruh jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tarawih langsung 4 rakaat, sholat hajat langsung 4 rakaat. Kalau dia langsung 4 rakaat, dia tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat berdiri lagi, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Nah, nanti rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Kalau puasa sunnah emang boleh lewatnya nggak dari pagi. Boleh. Puasa sunnah itu boleh pasang niat. Yang penting teman-teman belum makan dan belum minum. Oke. Nah, gitu ya. Siap.
batuk langsung hilang dengan randu. Masya Allah, thank you ya. Ustazah, sahur dalam keadaan junub, mandinya setelah subuh gimana? Jangan. Mandi junub sebelum azan subuh, kecuali teman-teman ketiduran. Ya. Sholat yang ada qobliyahnya, sholat apa aja? Semua sholat ada qobliyahnya. Tapi qobliyah asar, maghrib, dan isya itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah yang muakkad. Sunnah itu kan ada dua. Sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Sunnah biasa itu biasa. Kalau sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Qobliyah sholat fardu ada pada semua jenis sholat. Kecuali qobliyah asar, maghrib, dan isya itu sunnah biasa saja. Oke. Sholat awabin 4 rakaat silahkan, gak ada masalah. Haid baca yasin boleh, gak ada masalah. Ustazah, witir setelah sholat tapi tidak boleh dari Al-Quran ya, dari handphone atau dari Yasin ada terjemahannya ya. Ustazah gitu ya Mbak Erni, Yasin Fadilah terlalu banyak Mbak, nanti aku buatkan VT-nya aja ya. Kalau bacaan pertama sholat hajat misalnya Al-Kafirun dibaca berapa kali bebas aja. Bolehkah besok puasa? Tadi siang saya sudah puasa. Puasa apa? Puasa apa guys? Kalau niatnya puasa Rajab nggak ada. Kalau niatnya puasa ganti boleh. Aku sampaikan sekali lagi. Tidak ada niat puasa Rajab secara khusus. Dalilnya lemah. Sengaja aku puasa Rajab, sunnah atasku karena Allah, tidak ada. Yang ada itu dalilnya adalah wafil hurum fasum. Di bulan haram Mbak Ella puasalah kalian. Puasa kalian apa maksudnya? Memperbanyak aja puasa. Entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Senin dan Kamis, entah puasa Qadha, ya entah puasa kafarat dan seterusnya. Qobliyah suhur pakai 1 kalam boleh, 1 kali salam silahkan. Ustazah, witir setelah sholat apa? Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Jadi teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir, silahkan. Nanti tengah malam mau tahajud lagi boleh, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuma boleh 1 kali. Oke? Suami ngajak ke daerah lain. Bentar ya. Ustazah habis sholat lewat ya. Mata ngantuk. Bentar dulu guys. Udah kecepatan nih pertanyaannya ya. Wait. Pertanyaan sudah mulai cepat. Ustazah, kalau lupa sholat isya rokaatnya madu jam 9 ya, Mbak Yanah, madu jam 9 ya. Sebentar ya, kita tanya jawab dulu kejap ya. Witir berapa rokaat? Witir itu bisa 1 rokaat, siap Mbak Aish. Witir itu bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat. Kalau 1 rokaat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau dia 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi witir itu bisa dikerjakan langsung 3 rakaat atau bisa dikerjakan 3 rakaat dibagi 2 dan 1 rakaat ya. Oke, habis halangan dari hari Jumat boleh mulai puasa Daud, silahkan. Kalau puasa Daud sendiri nggak ada masalah ya. Sendiri puasa Daud di hari Jumat nggak ada masalah ya. Suami ngajak ke daerah lain karena tidak usaha, tidak jalan, tapi ditentang sama keluarga istri. Bagaimana Zah? Nggak bisa. Istri mesti ikut suami, karena menjadi walinya bukan keluarganya lagi, tapi adalah suaminya. Jadi keluarga hanya berfungsi sebagai memberikan gambaran dan arahan. Keputusan tetap di tangan suami atau istri. Oke. Masih ada hutang puasa, bolehkah saya ganti seperti puasa Daud? Boleh, tapi niatnya puasa ganti aja. Karena dalam amal, 1 niat 1 amal. Kalau teman-teman niatnya puasa ganti, ya puasa ganti aja. Kalau niatnya puasa Daud, ya puasa Daud aja. Sholat mata ngantuk pas berdoa, sah nggak? Nggak apa-apa. Berdoa tekan tuh, zikir tekan tuh, sholawat tekan tuh, nggak ada masalah. Ya, kalau mau ya teman-teman boleh ambil wudhu lagi. Kalau nggak apa-apa. Karena doa itu nggak pakai rukun, teman-teman ya. Jadi aman aja ya, teman-teman ya. Emang boleh pegang dan baca Quran saat terjemahan saat haid. Ada pendapat yang membolehkan karena menyatakan bahwa yang namanya mushaf adalah 30 juz dan seluruhnya berbahasa Arab.
Kalau teman-teman ragu, boleh di handphone atau di dalam hafalan aja bacanya. Kalau teman-teman ragu ya. Kalau masih ada hutang puasa tahun sebelumnya, boleh diganti nggak sekarang? Tergantung. Tergantung ya teman-teman ya. Ingat nggak jumlahnya? Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Bolehkah sholat witir dikerjakan setelah ba'diyah isya? Tentu boleh. Nggak ada masalah. Nanti tengah malam kalau mau tahajud lagi boleh. Jangan witir lagi ya. Ustazah, besok puasa Yaumul Bid di hari Jumat. Besok kapan? Puasa Yaumul Bid nanti tanggal 13, teman-teman. Ya. Ustazah, iya, puasa hari ini Kamis Jumat nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat Isya terakhirnya jam berapa? Isya itu terakhirnya azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa sholat Isya. Tapi jangan keseringan lalai ya, nanti jadi melalaikan sholat Isya itu juga berdosa. Ya, gimana kalau lupa rokaat? Waduh, oke. Lupa rokaat teman-teman sujud sahwi. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sujud sahwi sudah sangat sering aku sampaikan, aku ulang lagi. Kalau teman-teman lupa rokaat, misalnya nih, teman-teman sholat aja kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam teman-teman sujud ya. Sujud dulu ya, tambahan sujud lah. Sengaja subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk lagi. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Ya, baru salam kanan, salam kiri ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. Jadi begini guys, teman-teman sujud gitu ya. Subhana, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu, duduk, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu, duduk, baru salam kanan, salam kiri. Oke. Ustazah, niat puasa kodo, sengaja aku makan sahur puasa kodo lillahi ta'ala. Udah segampang itu ya. Ustazah, gitu ya, siap Mbak Najwa. Oke. Kemudian sholat pakai daster tapi nggak pakai daleman, nggak apa-apa. Yang penting sholat itu nutup aurat, mukenanya betul-betul nutup ya, tidak transparan gitu ya, rambutnya tidak keluar-keluar kayak gitu ya. Ustazah, kalau sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur 4 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam. Untuk teman-teman yang pemula lakukan 2 kali salam. Daripada teman-teman kesulitan, kalau 1 kali salam itu caranya sulit. Jadi 2 kali salam aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, sholat witir 3 rakaat 1 kali salam silahkan teman-teman ya. Silahkan aja. Cuman kalau 3 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat kedua duduk kan. Kalau sholat witir tidak duduk, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3-nya pakai ayat pendek ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat hajat kapan dilakukan? Sholat hajat itu sholat kalau kita punya permintaan dan doa. Misalnya kita pengen anak sembuh, kita pengen suami taubat, hutang terlalu banyak, anak pengen lulus sekolah, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sunnah atasku karena Allah. Nah, kapan dilakukan? Siang dan malam boleh. Tapi kalau waktu yang paling baik sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sholat wudhu, taubat, tahajud, hajat 2 rakaat silahkan, gak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Niat ba'diyah, niat sholat fardu. Masih ada yang kesulitan niat sholat? Teman-teman coba perhatikan sebentar. Niat sholat itu semuanya sama. Hanya sebutkan nama sholat dan rakaatnya aja. Contoh,
Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Tidak pakai sunnah atasku, tidak masalah sebenarnya. Oke. Niat puasa boleh pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah ya. Sholat kalau nggak pakai celana dalam nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tertutup auratnya. Kalau hajat setiap hari boleh, boleh banget. Sholat taubat boleh nggak siang dan malam? Boleh. Oke. Perhatikan. 5 jenis sholat yang bisa siang dan malam. 5 jenis sholat yang bisa siang dan malam. 5 jenis sholat yang bisa siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah sunnah atasku karena Allah. Nah ya masing-masing beda fungsi ya. Kalau sholat taubat itu untuk mengampunkan dosa di masa lalu. Nanti setelah salam banyak-banyak mohon ampun atas dosa kita. Kalau sholat hajat itu untuk menjawab hajat dan keinginan kita ya. Hajat dan keinginan kita ya. Hajat dan keinginan kita. Misalnya kita pengen apa gitu nanti setelah sholatnya berdoa. Kalau istikharah itu kalau kita doanya kalau kita pengen memilih di antara 2 pilihan. Oke. Ustazah, sholat sunnah setelah takbiratul ikhram itu pakai kabirau. Itu namanya iftitah. Oke, teman-teman perhatikan. Iftitah yang kabirau walhamdulillahi katsirau. Nah, itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Ya, mau sholat zuhur, mau sholat qabliyah, mau sholat ba'diyah. Pokoknya semua jenis sholat tidak wajib pakai iftitah. Dan tidak wajib pakai ayat pendek. Jadi sebenarnya nggak pakai itu nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja kan kalau nggak pakai. Iya kan? Nah, bolehkah sholat duha setelah itu sholat taubat? Boleh, nggak ada masalah ya. Ya, iftitah itu tidak wajib untuk seluruh jenis sholat. Bolehkah zikir sambil rebahan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, ingatlah kepada Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Madu hipertensi, madu jam 9 ya. Ustazah, doa sholat taubat gimana? Niat atau doa? Kalau doa setelah salam kanan salam kiri perbanyak istighfar. Karena kan itu ceritanya adalah untuk mengampunkan dosa kita di masa lalu. Betul Mbak Febri, sholat sunnah tidak perlu pakai iftitah. Tapi kalau nggak pakai sayang aja sih guys. Ya kan pendek aja kan. Oke, siap Mbak Ella. Sholat awabin boleh di rumah nggak Zah? Boleh banget. Oke, kalau perempuan wajib berbakti kepada ibu sambung. Jelas. Zikir setelah sholat apakah wajib? Sunnah. Nggak zikir nggak apa-apa Mbak Oma. Oke. Nah, jadi zikir dan doa itu sunnah. Jadi kalau nggak pakai zikir dan doa nggak masalah. Tanggal 10 Rajab bertepatan dengan Jumat. Boleh nggak puasa 10 Rajab? Nggak boleh. Adalah puasa qada aja, gabung dengan Sabtu. Tidak ada puasa Rajab secara khusus. Oke. Bagaimana tata cara sholat awabin? Madu jam 9. Wah, ingat muka aku ingat madu guys. Oke. Tata cara sholat awabin. Ikut grup Robana nggak apa-apa ya. Cara sholat awabin. Nah, awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari habis habis maghrib menjelang isya. Jadi hukumnya sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Nah, nanti kalau mau 6 rakaat, lakukan 2-2 aja. Ya Mbak Fatimah. 2-2-2. Ya, nanti niatnya adalah sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Setiap Al-Fatihah, nah setelah setiap Al-Fatihah, teman-teman baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setelah selesai Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, setelah selesai Al-Fatihah. Paham teman-teman? Puasa Yaumul Bid kapan? Nanti aku umumkan. Tenang aja, tanggal 13 Januari ya. Ya. Hawabin itu adalah sholat pengampunan dosa. Nama lainnya adalah sholat al-ghaflah. Ya. Jadi lakukan aja. 2 atau 2 aja cukup lah ya. Tadi puasa hari Kamis boleh, tadi puasa Senin Kamis, ya kan? Baik mana sholat pakai iftitah atau tidak? Kalau ditanya baik mana sholat pakai iftitah atau tidak, tentu baiknya pakai iftitah lah. Karena iftitah itu kan sunnah guys. Sunnah itu kan lebih baik dikerjakan. Iya dong. Nah, kalau lupa niat sholat, batalkan sholatnya. Karena nggak bisa lupa. Kalau lupa nanti nggak sah sholatnya. Karena niat itu adalah rukun sholat. Oke. Selesai sholat, berapa lama istikharah? Berapa lama pun terserah teman-teman semuanya. Ya, Ustazah, bacaan kunut saat sholat subuh wajib nggak? Enggak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Hanya saja bagi teman-teman yang tim kunut, teman-teman yang suka-suka kunut, hari-harinya kunut, kalau lupa kunut, teman-teman sujud sahwi. Tapi kalau bagi yang tidak kunut, dia nggak perlu sujud sahwi. Kalau bagi yang tim kunut, kalau dia lupa, dia mesti sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abad. Sunnah yang menghancurkan sujud sahwi ketika kita lupa. Oke ya, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Ustazah, sholat taubat jam berapa? Siang dan malam boleh, nggak ada masalah. Apa hukumnya dapat ilmu di medsos? Bebas aja, yang penting sumbernya jelas ya. Sholat berjemaah makmum kapan baca Al-Fatihahnya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan tentang sholat berjemaah. Jadi begini cara sholat berjemaah yang benar. Ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Loh, makmumnya belum selesai iftitah Ustazah, imamnya udah Al-Fatihah aja, diem. Jangan dilanjutin, oke? Seketika imam pakai ayat pendek, baca ayat pendek, maka makmumnya baru baca Al-Fatihah. Oke? Seketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek dan imamnya ruku, sementara makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya ruku saja ikut imam. Ya, gitu ya. Kalau sholat sunnah apa harus pakai iftitah? Seluruh sholat sunnah dan sholat wajib tidak harus pakai iftitah. Ya. Ustazah, tata cara bacaan sholat al-ikhlas buat sholat awabin. Baca aja 6 kali mbak. 6 kali sangat disunahkan. Al-ikhlas 6 kali, al-falaq 1 kali, dan an-nas 1 kali setiap rakaat sholatnya. Oke. Kalau sholat, gitu ya. Ustazah, kalau ngasih uang, sebentar, pada keluarga yang meninggal, apa niatnya? Nah, kalau teman-teman mau bersedekah, niatnya sama aja. Teman-teman mau sedekah, teman-teman mau zakat, teman-teman mau wakaf dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Kalau mau ditambah boleh, innaka antas sami'. Saja kalau baca Quran ada gambar sejadah. Oke, jadi kalau teman-teman baca Quran ada logo masjid dan logo sejadah di ujung dari bilangan, di ujung dari rakaat sholat itu. Nah ini doanya ya, doa saat sedekah nih. Ini aku tampilkan ya, doa saat sedekah. Nah itu dia guys. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'. Nah jadi kalau ada tanda sejadah di ujung saat teman-teman sujud sejadah, teman-teman baca aja sujud tilawah. Nah ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu.
Oke, nggak hafal, nanti lihat di video ya. Ustazah, jika mau sujud sahwi, sebelum sujud sahwi, tahiyat awal atau tahiyat akhir? Aku jelaskan ya, teman-teman. Ya banyak banget ya, panjang. Sujud sawi ada yang udah paham, kalau belum klik belum, nanti aku ulang lagi. Tapi kalau sudah paham, nggak apa-apa, kita nggak ulang. Ya, Ustazah, iya. Puasa 10 rojab nggak ada. Besok teman-teman gitu ya, belum paham sujud sawi. Oke, jadi gini guys, sujud sawi itu adalah sujud kalau teman-teman lupa rokaat. Ya, ini rakaat 2 atau 3 ya. Aja 2 dulu guys, anggap aja 2 dulu. Nah, setelah teman-teman anggap 2, teman-teman kan sholat tuh seperti biasa. Nanti di sujud terakhirnya, di setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu kan. Nah, maka teman-teman sebelum rakaat ya, kalau lupa rakaat, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu, satu kali baca aja nggak ada masalah. Satu kali baca nggak ada masalah ya. Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Baru salam kanan, salam kiri. Paham? Jadi 2 kali sujud ya. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri gitu ya. Baru masjid atau qobliyah? Jawabannya adalah tentu qobliyah. Karena qobliyah itu sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid sunnah biasa ya. Oke, Ustazah, iya. Ujian hidup bertubi-tubi. Doa apa agar aku bisa sabar? Sholat taubat sebelum tahajud. Bolehkah siangnya sholat taubat lagi sebelum duha? Bebas, boleh aja, nggak ada masalah ya. Oke, Mbak coba baca chat ya Mbak. Ustazah, sholat tahajud doanya gimana? Kalau doa setelah sholat mah bebas. Niatnya sengaja aku tahajud, sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, ya ini aku ngechat tim aku, dia nggak baca chat nih. Mbak coba dibaca chat. Ustazah, oke ya. Selesai jamak kosor, apa boleh sholat sunat ba'diyah? Enggak apa-apa Mbak. Karena kan udah kosor itu udah tujuan kita memendekkan. Oke. Ustazah, iya gitu ya. Besok nggak ada. Misalnya nih, sengaja aku puasa rojab sunnah atasku karena Allah. Itu nggak ada ya teman-teman. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan rojab. Entah puasa yang mulbid, entah puasa kodo, kayak gitu kan. Yaumul bid, entah puasa yang lainnya, itu boleh gitu ya. An haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Oke gitu ya Ustazah. Nah ada nggak yang bisa catatkan puasa apa doa melunaskan hutang? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Nah ini dia. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Oke. Oke. Ustazah, iya. Itu doanya ya. Nah, itu tidak dibaca saat sholat fardu, apa tidak mengurangi pahala kita. Jadi begini, iftitah dan ayat pendek itu sunnah. Kalau teman-teman gak baca, teman-teman tetap sholatnya sah. Cuman sayang kalau teman-teman gak baca. Agama Islam yang sunnah itu sunnah aja ya, gitu kan ya. Itu bukan berarti tandanya, hey jangan lakukan weh, nggak kayak gitu. Itu hanya aku menempatkan posisi hukum pada tempatnya. Tapi tentu yang wajib teman-teman mesti kerjakan yang 1 dan 2 pada sholat hajat. Bebas aja, nggak ada masalah. Jadi kan ada 5 jenis sholat yang bisa 24 jam tuh guys, ya kan? Ada 5 jenis sholat yang dilakukan 24 jam ya. Di antaranya adalah sholat taubat, hajat, istikharah, itu bisa kapanpun teman-teman, nggak jadi masalah ya, gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah oke paham ya teman-teman ya. Ustazah, aku sambung batal wudhu
ke cucu perempuan. Dengan cucu, kalau diabetes itu akasia. Tadi ada yang jadah, nggak nempel, nggak basah, maka dia tidak najis. Kecuali kalau basah, maka dia adalah najis. Baik pupnya Mbak Cici maupun baik pupnya maupun pipisnya ya. Ya Mbak Dingsih, ini nanti kemungkinan malam gak bisa live, aku ganti ke siang ini. Tapi kalau bisa nanti aku tetap live ya. Siap Mbak Syamsiar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Virgo, Mbak Melan. Ya kok pagi Zah, itulah. Saya belum puasa Yaumul Bid bulan ini Zah, masih Rojab yang ke-10. Oke, nggak apa-apa, cuma lain kali ke depan buat kita semua sih, bahwa puasa Rojab secara khusus itu nggak ada. Dalam dalil dikatakan hanya wafil hurum fasum, di bulan haram puasalah kalian. Nah puasanya itu niatnya bukan puasa Rojab, jadi nggak ada niat Rojab secara khusus. Ya, jadi wafil hurum fasum, di bulan haram puasalah kalian. Nah puasanya apa? Macam-macam ya, bisa teman-teman puasa Senin dan Kamis ya, teman-teman puasa Yaumul Bid gitu ya, bisa teman-teman puasa lainnya juga bisa ya, atau puasa Qadha juga bisa. Puasa Daud bagus, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak ya. Gimana masalah puasa Rajab yang 10? Nggak apa-apa, nggak ada itu. Jadi puasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid atau puasa Qadha aja bisa kok. Oke. Ustazah, bisa nggak kita daftar haji untuk anak? Bisa, nggak ada masalah. Selagi bisa, yang penting dia udah balik ya. Itu bisa, aman aja ya. Nah, siap-siap Mbak Humairo ya. Tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Untuk puasa Yaumul Bid bulan ini, Februari dan Maret, itu sama dengan tanggal Hijriah. Jadi Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya kan. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah kan. Iya kan guys. Jadi untuk bulan Januari itu senada dengan 13 Januari. Untuk beberapa bulan ke depan aja. Nanti kita lihat lagi. Tapi nanti tanggal 13 tetap aku ingatkan. Ini tanggal 10 masih ya. Berarti 3 hari lagi insya Allah. Nah, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang puasa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Pertama adalah Yaumul Bid 3 harinya. Yang kedua adalah sholat duha dan sholat witir. Ya, sholat duha dan sholat witir ya. Gimana caranya sholat tahajud yang 4 rakaat? Jadi, oke bentar ya. Sholat tahajud kalau 4 rakaat ya teman-teman ya, itu sama dengan sholat sunat lain kalau 4 rakaat. Bagusnya teman-teman pakai dua-dua aja. Ya, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lagi sunnah atasku karena Allah. Gitu ya. Jadi lakukan yang seperti itu aja dulu. Karena kalau 4 rakaat 1 kali salam itu caranya cukup sulit teman-teman. Jadi kalau bisa jangan dulu lah ya untuk pemula. Oke. Ustazah, niat puasa siap Mbak Mai. Niat puasa Yaumul Bid. Niat puasa Yaumul Bid adalah sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid lillahi ta'ala. Oke. Oke. Bagaimana cara mengirim Al-Fatihah yang benar untuk orang tua yang telah meninggal? Khususon ila arwahi, siapa namanya? Ya, siapa nama orang tuanya? Fulan, ya. Lalu baca Al-Fatihah. Nanti ya Allah aku hadiahkan Al-Fatihah ini. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Atau apapun yang teman-teman ingin doakan. Oke. Anak saya meninggal dari lahir. Saya pengen sedekah baju buat almarhum. Apa doanya? Saya rasa tidak perlu Mbak. Anak yang meninggal saat lahir dia tidak berdosa. Tidak ada yang perlu diselamatkan darinya. Tidak ada. Kalau Mbak mau, Mbak sedekah untuk masa depan aja. Ya, karena anak yang baru lahir juga dia tidak berdosa. Mbak yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin ibadah, semoga nanti ketika Mbak rajin ibadah, andai pun nanti masuk neraka, anak nanti akan meminta kepada Allah untuk bertemu dengan kita di surga. Dalam hadis soal dikatakan seorang anak itu akan berkata, ya Allah, masukkan orang tuaku ke surga. Oh nggak bisa, orang tuamu di neraka. Lalu kemudian apa kata anak itu? Engkau telah memisahkan kami di dunia, apatah lagi engkau memisahkan kami pula di akhirat.
maka Allah akan mengabulkan doa anak itu dan nanti orang tuanya akan dipanggil ke surga seperti itu. Itu tuh, anaknya menuntut gitu ya. Bagaimana doa orang yang terzolimi? Doakan aja yang baik-baik. Doanya yang paling masyhur adalah Allahumma firli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma firli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ustazah, doa puasa yang mulbit bukan doa puasa yang mulbit, siap bakso aja. Jadi bukan puasa yang mulbit ya, tapi doanya adalah eh, doa puasa, niat puasa kali ya. Niat puasa yang mulbit adalah sengaja aku makan sahur puasa yang mulbit lillahi ta'ala. Oke. Anak yang meninggal dari bayi tidak bisa diakikah. Orang hidup yang bisa diakikah. Ya, orang hidup yang bisa diakikah karena salah satu rukun akikah adalah potong rambut ya. Ustazah, iya, cara kirim Yasin sama guys, Mbak Una sama aja. Cara kirim Al-Fatihah, cara kirim Yasin untuk orang meninggal, ya, cara kirim apapun untuk orang meninggal, maka caranya sama aja. Apa caranya? Caranya adalah khususon ila arwah. Siapa namanya? Ya, khususon ila arwah, siapa namanya? Ya, saya kirimkan Yasin, dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Oke, saya puasa Senin Kamis di bulan Rajab, silahkan. Puasa Yaumul Bid di bulan Rajab, silahkan. Ya, anak meninggal usia 6 tahun sama dengan usia bayi. Selagi dia belum balik berakal, keutamaannya masih sama. Ya, oke, gitu ya. Kalau tidak mampu akikah laki-laki 1, 2, boleh 1 kambing nanti disusul, nggak apa-apa. Kalau nama nggak pakai cuma Umi wa Abi nggak ada masalah. Bahasa Indonesia pun nggak ada masalah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, itu bisa. Oke. Oke, iya, ini aku mau keluar dari Pekanbaru, takutnya malam belum landing itu. Makanya aku percepat jadi pagi untuk pengganti malam. Semoga durasinya cukup. Nanti kalau seandainya malam aku nggak bisa live, aku udah tenang karena udah nyelesaikannya di pagi hari. Nanti kita jeda sebentar, jam 8.15 kita mulai lagi. Oke. Nah, gitu ya. Ustazah, bolehkah kita makan daging akikah? Itu nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah apa hukumnya puasa Rajab 10 hari? Sebenarnya nggak ada Mbak, puasa Rajab 10 hari Mbak. Ya, nggak ada puasa Rajab 10 hari ya teman-teman ya. Yang ada itu adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab ya teman-teman ya. Apakah puasa Yaumul Bid, Senin dan Kamis, puasa Qadha, ya puasa apapun itu bisa ya teman-teman ya. Itu aman aja. Oke. Amin Mbak Eli ya. Siap Mbak Virgo, landingnya di Madiun ya. Siap ya. Nah jadi iya baru lihat ya. Sedekah subuh apa boleh dikasih sama anak kita? Boleh. Sedekah subuh itu boleh dikasih untuk anak kita ya, nggak ada masalah ya. Kalau sedekah itu bebas sedekah boleh dikasih ke anak, ke orang tua. Aku jelasin sedekah subuh sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ada satu amal yang sakti ya teman-teman, yaitu sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Bisa dengan cara dikumpulkan di rumah aja dulu. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 atau 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nanti sekali seminggu usahakan hari Jumat kita boleh serahkan ya, entah ke fakir miskin, entah ngasih ke anak, ke orang tua, ke mertua, entah kasih makanan kucing, entah kasih teman, traktir makan kawan, itu semua sedekah. Intinya tuh guys, tabungan sedekah kayak gitu ya guys, tabungan sedekah untuk kemudian kita berikan kepada orang lain gitu ya, tabungan sedekah. Ya Ustazah, sholat sunnah boleh nggak tak baca iftitah? Sholat sunnah nggak baca iftitah nggak apa-apa. Seluruh jenis sholat, baik itu sholat sunnah qabliyah, sholat fardu dan sholat sunnah, itu semuanya aman ya teman-teman ya. Tidak pakai iftitah nggak apa-apa. Cuman sayang aja guys kalau nggak pakai iftitah, karena iftitah itu adalah hukumnya sunnah ya.
Kalau sedekah subuh di kotak musola bagus aja, nggak ada masalah. Jangan lupa ketika sedekah teman-teman berdoa, ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Siapa Hashim? Ya Allah terimalah dariku. Oke, Sonja. Ya Allah, terima kasih ilmunya semenjak saya ikut live-nya saya lebih paham. Sama-sama ya Mbak, thank you ya. Oke, Ustazah, apa hukum istri selalu ditanya sama suaminya, udah sholat belum? Selalu nanya sholat. Ya bagus lah, lebih repot kalau suami nggak perhatian dengan sholat, ya kan? Udah tenang aja, ya bang belum lagi, kayak gitu. Sholat lah lagi, ya ya, kan gitu aja, ya kan? Lebih repot kalau suami nggak nanya, ya. Itu nikmat anugerah terbesar itu, ya Mbak Mentari, siap ya. Oke, siap Mbak Umi Daftari, thank you ya. Ustazah, sholat subuh nggak hafal doa kunut, apa boleh baca doa lain? Oke, teman-teman boleh simak sebentar ya. Bahwa kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, kunut itu tidak sunnah. Jadi kalau teman-teman tidak pakai kunut itu tidak masalah sih guys, is okay sih teman-teman. Karena kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i, tidak menurut Imam Hambali. Imam Hanafi. Jadi kalau nggak apa-apa. Iya bener kan? Kadang orang pengen diingatkan suaminya sholat. Dia hidup tuh kayak gitu guys. Gini ya teman-teman ya. Aku Mbak Oli, iya Mbak Vivi. Nanti malam itu aku keluar dari Pekanbaru. Aku takutnya nggak sampai, nggak landing ya. Takutnya ngambil bagasi. Aku nyampainya nanti jam 7. Takutnya nggak sempat live sih teman-teman. Jam berapa lah? Nah makanya aku gantikan ke pagi ini supaya durasi kita cukup ya. Kita nggak ngutang durasi ya. Nanti jam 8.15 kita udah jam normal ya. Jadi kayak gini guys. Misalnya nih teman-teman ya. Aku mau cerita apa ya tadi guys? Lupa aku. Oh iya, tadi ada misalnya gini. Ada suami-suami yang istri-istri yang ngomong. Ustazah suami aku cerewet banget banyak ngomong. Kayak gitu. Nanti yang suaminya pendiam curhat juga. Ustazah, suami aku pendiam kali, nggak ngomong-ngomong. Nah, mana yang maunya? Aku bingung nih. Yang cerewet ngomong juga curhat, yang diam juga. Nah, hal ini sama dengan offline juga gitu. Ustazah, suami aku nyinyir, suruh sholat terus. Ya enggak, suami aku nggak ada perhatiannya, nggak nyuruh aku sholat. Nah, gitu ya. Oke, jadi semuanya situasinya kurang ya. Oke, ya. Sekarang puasa Rajab tanggal 10 kemarin Kamis nggak puasa, apa boleh Jumatnya puasa? Puasa sunnah nggak boleh sendiri. Ya, puasa sunnah nggak boleh sendiri di hari Jumat. Jadi nggak ada puasa Rajab secara khusus ya. Teman-teman hanya dianjurkan memperbanyak puasa. Ya puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid dan seterusnya. Iya, ya. Oke, Zah, tabungan haji apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat kalau ditabung untuk haji ya. Zikir yang dibaca setelah duha bebas aja ya. Oke, gimana cara siap Mbak Maya, Mas Rido, Mbak Windy? Bagaimana cara membayar koperasi, Mbak? Kalau koperasi iya Mbak Nur. Kalau koperasi itu sudah tutup, ganti dengan sedekah. Jadi guys, teman-teman hutang pinjol, pinjolnya tutup. Teman-teman hutang koperasi, koperasinya tutup. Atau teman-teman hutang sama orang, orangnya tutup usia. Tutupnya usia ya. Maka teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku, hutang pinjolku. Itu bisa. Teman-teman hadir dan kemudian gantilah hutang itu di dunia, guys. Karena segala yang tak terganti di dunia nanti tetap akan kita ganti di yaumil akhir. Ya, jadi teman-teman ganti ya. Ustazah, kemarin puasa Senin Kamis, apakah Jumat boleh puasa lagi? Boleh puasa kodo kan? Ustazah, iya. Iya, kapan waktu sholat taubat? Mbak Ulfa kapan pun Mbak, siang dan malam boleh. Mbak boleh sholat taubat siang dan malam. Gak ada masalah Mbak ya. Jadi sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Kul nggak apa-apa ya. Nah nanti guys setelah salam kanan salam kiri saat sholat taubat ya teman-teman boleh banyak istighfar ya. Istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau pakai bahasa Indonesia aja ya. Uh, Oke.
Ustazah, kapan baiknya sholat kodo? Kodo itu setiap setelah selesai sholat fardu, tapi kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Ustazah, apalagi nih? Ustazah, apakah bisa bayar puasa di bulan Rajab? Bisa. Bayar puasa di bulan Rajab bisa. Teman-teman gak ada masalah. Ya, jadi gini guys. Rasulullah itu banyak puasa sunnah di bulan Rajab. Sangat banyak di bulan Sya'ban. Dan full di bulan Ramadan. Artinya ini latihan. Puasa dulu kita di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, dan full di bulan Ramadan ya. Ustazah, sholat taraweh sudah pakai witir. Apakah tahajud witir lagi? Tidak boleh. Witir cuman boleh satu kali. La witran fi ahadil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau teman-teman witirnya dua kali, nanti dia jadi genap guys. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, jadi 6 Mbak Andre. Kalau sebelum tidur 3, tengah malam 1, jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2, jadi ganjil dia. Jadi genap dia. Maka witir cuma boleh satu kali. Atau di hari biasa, habis Isya, teman-teman ba'diyah Isya. Lalu sholat witir, boleh. Tengah malam mau tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir itu cuma boleh satu kali ya, teman-teman ya. Tahajud 4 rakaat, berapa salam zah? 1 atau 2? Saranku untuk pemula, pengumuman, saranku untuk pemula, kalau mau tahajud, kalau mau sholat hajat, 2 aja. Kalau 4 rakaat, pangkas jadi 2. 2. Sholat tahajud pangkas jadi 2. 2. Ya, 2 kayak gitu ya teman-teman, lebih gampang karena kalau langsung 4 rakaat 1 kali salam nanti teman-teman jadi sulit guys, karena caranya itu nggak sama dengan sholat zuhur. Nah kalau seandainya teman-teman langsung 4 rakaat nih, ya langsung 4 rakaat, nanti sholat sunnah tahajud dan duha itu dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi teman-teman nanti malah bingung gitu loh. Dan ayat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Nanti ujung-ujungnya jadi kayak sholat wajib teman-teman ya. Jadi 2 aja dulu ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, apa ya? Bagaimana kalau suami kasih tahu tapi nggak mau sholat? Solusinya gimana? Nggak apa-apa. Tugas kita hanyalah mendoakan dan kemudian mengajak. Perkara dia mau atau tidak, nanti urusan dia dengan Allah. Mbak Wilda, yang mana Mbak Wilda? Nggak kelihatan aku pertanyaannya. Coba disingkat-singkat aja pertanyaannya ya. Kapan kita kerjakan sholat jama' asar jika zuhur masih di rumah? Kalau masih di rumah, Mbak harus berangkat dulu Mbak, baru Mbak bisa jama'. Harus keluar rumah dulu ya. Bayar hutang puasa karena hamil dan melahirkan. Apakah masih fidyah wajib? Wajib walaupun 2 tahun yang lalu. Oke teman-teman, coba dengerin aku cara bayar fidyah. Cara membayar fidyah itu adalah memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya. Ya teman-teman, atau boleh diuangkan. Misalnya 1,4 kilo itu adalah sekitar 25.000. Nah 25.000 itu teman-teman boleh kalikan 30 ya. Oke. 1,4 kg beras. Ustazah, iya, puasa cium-cium minyak angin boleh nggak? Aku khawatir nanti dia masuk ke dalam tenggorokan dan kerongkongan. Itu jadinya syubhat. Jadi nggak usah ya. Ustazah, sholat taraweh boleh 4-4 nggak? Boleh teman-teman. Semua sholat sunnah tuh boleh 4-4. Langsung 1 kali salam. Boleh teman-teman ya. Misalnya habis sholat duha, sholat tahajud, boleh langsung 4 rakaat tapi 2 aja lah. Ya, 2 aja. Dipotong jadi 4, jadi 2. Oke. Sholat duha dilakukan jam 7 pagi boleh nggak? Tergantung jadwal azan di tempat teman-teman semuanya. Pokoknya sholat duha itu lebih kurang teman-teman, 2,5 jam lah setelah azan subuh ya.
Sholat witir bisa sekaligus 3 rakaat Ustazah? Tentu bisa guys ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Cuman rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Siap Mbak Wafik? Oke. Ustazah, kalau baca ayat kursi matanya boleh merem nggak? Kalau di dalam sholat buka matanya, jangan merem. Karena menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Tapi kalau sekedar baca ayat kursi dalam zikir, dalam doa, lagi duduk santai, itu nggak apa-apa, tutup mata. Ya, Ustazah, bolehkah tasbih di siang hari? Boleh. Kalau sholat tasbih di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Oke. Kalau sholat tasbih di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. 4 rakaat 2 kali salam ya. Oke. Ustazah, puasa yang bertahun-tahun apa boleh dikodok? Tergantung. Kalau ingat jumlahnya boleh kodok. Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, sholat taraweh 11 rakaat boleh nggak? Mana boleh? Taraweh cuma 8 rakaat, yang 3-nya lagi itu witir. Ya, jadi 11 rakaat plus witir. Oke. Bagus mana setelah maghrib baca Quran atau awabin? Awabin. Tapi kalau mau lakukan aja dua-duanya. Nggak ada masalah. Oke. Oke, gitu ya. Oke, gitu. Oke, mantap ya. Ustazah, apalagi mau nanya, saat safar di perjalanan tiba-tiba waktu sholat imamnya mukimin, niatnya gimana? Imamnya mukim, niatnya tetap niat jamak kalau mau jamak. Nanti tambah makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku jamak takhir, asar zuhur makmuman lillahi ta'ala, sholat dengan berjamaah. Nanti salam kanan, salam kiri, teman-teman sholat lagi zuhur sendiri. Ustazah, anak saya susah untuk sholat. Saya sering menyuruhnya. Apakah saya berdosa? Tidak, Mbak. Yang penting kita udah mengajak. Ada beberapa pakem untuk yang suami dan anaknya belum sholat. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan anak itu sesuai dengan kemampuan bahasanya. Ajarkan dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan perhatian. Ya, jangan dimarah-marahin. Nanti dia makin nggak suka dengan sholat. Kalau kita marah-marah. Sholat, kita marah-marah, dia makin benci dengan sholat. Ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman wajadilhum billati iya ahsan. Ketika diingatkan baik-baik, kemudian kalau dia bantah tetap baik-baik ya. Baiknya itu bukan nggak boleh menekan, boleh tegas tapi jangan menyakiti. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Dan yang keempat adalah sabar. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Bahkan bisa jadi suatu ketika dia lebih taat dibanding kita. So teman-teman jangan khawatir ya. Doakan saja, ajak saja ya. Iya. Ustazah, gimana kalau punya nazar? Oke, tapi orang tua keburu meninggal. Nazarnya terkait orang tua, coba dijelaskan lagi apa nazarnya. Ustazah, kalau mau berkurban kita belum akikah nggak ada masalah, aman aja ya. Ustazah, ada nggak doa khusus sholat awabin? Sholat awabin, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Dari tadi banyak yang tapping tentang sholat awabin sambil aku jelasin ya Mbak Yens ya. Jadi begini guys, awabin itu sholat yang aku cuekin ya. Komentar bentar ya. Jadi awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau aku bilang maksimal 6 rakaat, berarti boleh 2 rakaat. Kan gitu kan? Boleh 4 rakaat. Kan aku bilangnya 2 rakaat minimal, maksimal 6 rakaat. Kan gitu kan? Nah nanti misalnya kalau mau 2 rakaat atau 6 rakaat, terserah. Nggak ada masalah. Tetapi caranya kayak gini. Misalnya nih, sengaja aku sholat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Setelah Al-Fatihah, usahakan, tapi tidak wajib. Usahakan bacaan ayat pendeknya adalah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Usahakan aja. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, untuk sholat sunat awabin ini,
dianjurkan mengerjakannya dari maghrib menjelang isya dan tiap hari boleh ya. Ustazah, saya pernah buat salah sama suami, tapi saya udah minta maaf, tapi suaminya nggak maafin, mungkin belum saja. Tetap nampakkan etikat baik kita, kalau kita tetap baik. Yang gini, maaf bang, ya. 2 hari lagi, maaf bang, ya. 7 hari lagi, aku udah minta maaf dah. Sementara engkau kayak gini, kan aku udah minta maaf dah. Nah, orang butuh waktu untuk memaafkan. Ujungnya berantem lagi nanti. Mbak, dek, maaf ya dek, kata suaminya. 2 hari lagi, maaf ya dek. 3 hari lagi, dek, maaf ya dek. Ya, dek, aku udah minta maaf ya. Bukannya aku nggak baik, udah aku baik-baik dah. Nah, tapi abang tetap kayak gitu. Kan aku udah minta maaf dah. Apa susahnya maafkan aja? Kan aku udah baik. Nah, ini nggak bisa. Banyak orang minta maafnya cuma sebentar aja. Ya, sebentar aja di chat. Maaf ya, aku udah gini-gini. Terus lawannya masih ego nih. Ya, tapi kau jangan gitu-gitu lagi ndak. Tapi kan aku udah minta maaf dah. Iya, tapi kau jangan gitu lagi. Ya udahlah, terserah kau lah mau maafin aku mau enggak. Yang penting terserahmu lah apa pandangan muka aku apa puji-puji. Nggak bisa kayak gitu minta maaf itu ya. Tenang, slow, santai. Tapi bener nggak teman-teman? Bener, minta maaf cuman sekarik lidah kalau bahasa kita. Ya, nah, sorry betul. Iya kan? Nah, akhirnya ribut lagi. Dia minta maaf lagi, ya udahlah minta maaf, minta maaf. Apalagi teman-teman kalau bergaul dengan orang yang playing victim. Kita minta maaf, dia nggak dia diem. Minta maaf, dia diem. Akhirnya dia nyalain kita balik. Aku kan udah minta maaf, kau yang nggak mau maafkan. Nah, kamu yang cari perkara dibalik-balik kan itu. Nah, itu hati-hati ya. Oke, iya. Karena nggak semua orang siap ketika minta maaf di waktu yang seperti itu. Butuh waktu guys, butuh waktu guys. Jangan balik-balik marah. Iya. Ustazah, sholat sunnah sesudah sholat wajib apa usolinya? Ya, bahwa usoli atau niat sholat itu wajib gitu ya. Itu wajib. Kalau udah minta maaf, udah. Jangan lagi dipaksa-paksa orang itu memaafkan kita atau dinilai dia tidak pemaaf. Dia butuh waktu aja itu ya. Ustazah, boleh nggak kuburan ditanamin bunga? Boleh ya. Hadir Depok ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, saat sujud mukena nutupin hidung dan telapak tangan nggak apa-apa. Ini yang tidak boleh ini yang harus nempel ya. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Gimana hukumnya istri yang suka rutin pergi ke dukun untuk membuat suaminya sakit, juga memfitnahnya? Wah, ini istri nggak bagus ya, dosanya besar. Dosa syirik, nah itu hati-hati, harus di maintenance, dibersihkan tuh pakai rinso dosa-dosanya ya. Harus dia sholat taubat 60 hari berturut-turut karena dia udah melakukan syirik ya. Oke, iya Mbak Elina, nanti aku keluar dari kotaku, takutnya malam nggak sempat live, belum landing, takutnya delay pesawatnya dan lain-lain. Maka aku ganti pagi jam 8.15 tetap nanti kita live seperti biasa. Nanti kita tutup sebentar jeda. Ustazah, iya, boleh nggak sholat sunnah rojabnya sambil bayar ngutang puasa wajib? Perhatikan, teman-teman, kalau teman-teman di bulan rojab mau kodo puasa niatnya kodo aja. Mau puasa Senin Kamis, niatnya Senin Kamis aja. Mau puasa Yaumul Bid, niatnya Yaumul aja. Iya Mbak Andreani. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tidak ada niat puasa rojab, sengaja aku puasa rojab lillahi ta'ala. Itu nggak ada. Sengaja aku puasa sunnah rojab lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa 10 rojab, nggak ada. Jadi dikembalikan kepada niat teman-teman semuanya. Ya, niat teman-teman semuanya di waktu-waktu biasanya. Apakah puasa Yaumul Bid, apakah Senin dan Kamis, apakah puasa-puasa lain seperti puasa Qadha. Jadi silahkan. Kenapa chat saya terbang terus ya? Putuskan aja sayapnya. Canda ya guys. Iya maaf ya. Ini kalau chatnya terbang tuh marahin tuh. Orang nih banyak kali pun ngetiknya ya kan. Ustazah, iya. Saya suka nolak suami, udah tahu itu dosa, tapi saya ngel. Nggak boleh lagi ya. Ustazah, apa doa supaya anak dapat jodoh? Rabbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Rabbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Aman ya. Iya.
Oke, Ustazah mau kemana? Dari tadi malam nanya kemana? Siap. Oke, Singapura. Ya, siap. Besok aku tuh, hari ini tuh aku ke Singapurnya. Ustazah, gimana hukumnya memindahkan kubur dari luar kota ke kampung halaman? Tergantung, itu kebutuhan maslahat enggak? Contoh, misalnya tuh teman-teman ya. Misalnya teman-teman apakah itu adalah perintah dari pemerintah. Misalnya mau dibangun itu boleh, tapi kalau sekedar mindah-mindahin nggak boleh ya. Ustazah, iya. Saya minta maaf udah ikut pengajian dari jauh. Saya nampak ilmu banyak. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, sematkan doa jodoh buat anak. Ada yang hafal guys doa jodoh buat anak? Iya, gitu ya. Oke. Jodoh buat anak dipilih-pilih mana tulisannya. Oke, iya. Ustazah, gimana kalau sedekah buat rojab? Nggak niat kasih aja Ustadz diterima nggak sedekahnya? Nggak niat kasih aja. Iya ya diterima. Jadi kayak gini guys. Jadi kayak gini aja nih. Misalnya teman-teman mau sedekah gitu ya. Teman-teman cukup kayak gini aja nih. Eh, kasih aja. Tapi kalau mau teman-teman baca doa. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya. Atau Rabbana taqabbal minni itu aja. Rabbana taqabbal minni kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Itu boleh ya. Ustazah, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Habis lihat VT Ustazah, iya VT kita ada kendala. Nggak bisa upload aku. Mungkin ada semacam problem sedikit. Nanti semoga sekelar bisa bikin VT lagi ya. Ustazah, iya. Gimana cara bayar hutang puasa yang udah lewat bertahun-tahun? Kalau ingat boleh ganti. Kalau nggak ingat nggak bisa. Oke? Iya. Ustazah, saya puasa 10 hari terakhir. Apakah sekarang puasa terakhir? Wah, kalau nggak tahu nggak apa-apa Mbak. Harusnya tidak ada puasa rojab. Yang ada Mbak boleh memperbanyak puasa di bulan Rojab ya. Sujud sawi lagi guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya, teman-teman ya. Aku jelaskan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud kalau lupa rakaat. Ya, sujud sahwi, laku sujud sahwiku ya. Nah, teman-teman dalam sholat ragu nih guys. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap saja 2 dulu, ya kan? Anggap aja 2 dulu. Nah, setelah 2, lalu kemudian teman-teman sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Dah, duduk lagi. Allahu Akbar. Ya. Enggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Udah gitu aja. Gampang kan teman-teman ya? Ya. Kalau teman-teman suka-suka sujud sahwi, suka-suka lupa sujud rakaat, nah ya teman-teman boleh ke sujud 2 kali sujud 2 kali baca, 2 kali sujud 2 kali baca setiap mau habis sholat. Oke. Ustazah, saya sakit lambung, nggak puasa. Saya sedih tiap bulan Ramadan nggak puasa. Nggak apa-apa Mbak, Mbak tinggal fidyah aja. Ya, fidyah aja. Ya, fidyah itu fidyah. Kalau lambung parah GERD ya, itu masih bisa sembuh insya Allah ya. Fidyah aja memberi makan 1,4 kg beras untuk fakir atau miskin ya. Ganti aja dengan uang, nggak ada masalah ya. Kalau sakit lambung wajib bayar Mbak. Jadi tapi kan beliau ini ceritanya ini sakit terus nih. Setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit. Bagaimana mungkin beliau mau bisa ganti puasa? Maka beliau itu bisa melakukan fidyah. Memberi makan 1,4 kg beras per harinya. Jadi dia ganti dengan fidyah. 1,4 kilo katakan 25.000 kali 30 hari. Ya. Ya benar, saran aku ke akasia. Ya, kalau sakit lambung banyak yang sembuh sudah dengan madu akasianya. Ustazah, gimana cara kita jadi imam buat anak-anak dan cucu di rumah?
seperti biasa aja. Imam seperti biasa ya. Doa agar anak nurut. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya, itu doa agar anak soleh gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Babel, Mbak Yeyens ya. Oke, iya. Rabbi habli minas salihin ya. Oke, ini doanya ya. Rabbi habli minas salihin gitu ya. Ya, madunya bentar ya. Oke, bentar lagi. Terus aku mau bilang apa ya? Jadi gini guys. Jadi gini guys, nggak perlu memindahkan makam almarhum ke kita. Kita bisa melakukan amal terbaik untuk almarhum yang telah meninggal. Pertama, kita bisa mendoakan dia dengan mengirimkan Quran sampai hatam. Teman-teman, kalau baca Quran itu doakan untuk almarhum. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan almarhum. Ya, ringanlah sisa kuburnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Asal jangan doa dia hidup lagi. Pokoknya doanya gitu aja. Atau teman-teman boleh baca Al-Fatihah setiap habis sholat. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan almarhum. Ringanlah jasadnya. Jangan minta sehat badannya. Ya. Kemudian teman-teman bisa kirimkan sholawat. Ya Allah, saya kirimkan sholawat. Dengan sholawat ini lapanglah kuburannya. Berhenti malaikat menyiksanya. Terang menderanglah kuburannya. Ya. Walaupun aku dalam kegelapan di dunia, pokoknya dia terang menderang di sana. Kayak gitu kan? Doa, itu bisa. Kirimkan Al-Fatihah, sholawat, kirimkan Al-Quran, dan yang keempat, wasilah. Setiap teman-teman mau bersedekah, teman-teman berwasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah itu, lapanglah kuburannya. Ringanlah siksa kuburnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Atau teman-teman bisa kurban atas nama dia, bukan dia yang dikurbankan, kurban atas nama dia. Ya Allah, saya kurban atas nama Fulan bin Fulan. Atau bisa ziarah ke makamnya. Nah, ziarah ke makam itu kan cuma salah satu aja guys. Kan masih bisa yang lain. Ya kan, bisa umroh, badal haji buat dia. Oke, paham ya? Nah, banyak guys yang bisa kita lakukan guys. Rabbana taqabbal minni bisa untuk sedekah subuh, bisa. Itu doa sedekah guys. Coba teman-teman ketik. Ya, bersedekah berwasilah. Mantap. Itu namanya wasilah. Ya, Mbak Enung. Iya. Nggak kebaca komen karena terlalu cepat. Itulah ya kan. Nah, macam rudal hamas kurasa ini ya. Ustazah sering sujud sahwi nggak apa-apa. Pak Martini, Mbak Sumi. Masya Allah, tabarakallah ya. Ustazah, iya. Doa biar lolos interview. Dengerin aku. Doa lulus interview. Pertama, minta ridho orang tua. Kedua, orang tua harus ridho kepada anaknya. Yang ketiga, baca doa Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku hatiku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Nah, itu guys, Pak Momon. Ini doa biar orang mudah dengar cakap kita. Aku mau ceramah dalam hati baca ini. Aku mau live dalam hati baca ini. Mau interview dalam hati baca ini. Ya. Nah, itu ya. Oke. Menasehati anak juga gitu. Rabbish rohli sadri. Lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar dia ngerti nih apa cakapku. Kayak gitu guys. Oke, gitu ya teman-teman. Lapor madu udah sampai. Siap, lapor pula. Kayak Pak Polisi aku. Oke, siap ya. Ustazah, doa biar suami setia. Ini agak lain sedikit doanya guys. Doa agar suami setia. Ada nggak ya doa khususnya ya? Kayaknya nggak ada lah. Kalau ada, wow, banyak sekali yang baca nih makhluk-makhluk di dunia. Nah, tidak ada. Adanya Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kayak gitu ya. Wih, panjang kali Ustazah. Yaitu doa agar rumah tangga sakinah, ya. Nah, gitu ya. Itulah kayak mana lah ya kan. Kesetiaan sulit dicari, ketulusan sulit dicari. Oke. Ya.
Oke, Ustazah, bolehkah Al-Quran dilipat? Boleh. Iya Mbak Capricorn, memang manis. Ya, madunya manis. Yang pahit itu masa lalu teman-teman aja. Masa lalu kita aja. Jadi madunya manis, jangan kita pilih yang pahit lagi ya. Hidup udah terlalu pahit, masa mau minum madu pahit? Oke, Ustazah, sedekah subuh, barokah Allah pahalanya untuk keluarga boleh. Boleh banget guys. Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terima dariku. Ini pahalanya untuk fulan, emakku, orang tuaku, anakku, tetanggaku, orang-orang di masa laluku, para haters, orang-orang yang zalim sama aku, kaum muslimin muslimat, alam dunia, alam barzah, pokoknya pahala untuk semuanya ya Allah. Boleh, nggak ada masalah. Sedekahnya 2.000, minta pahala seluruh dunia, nggak ada masalah. Karena itu dilakukan oleh baginda Nabi. Ya, bahkan sekali dia bersedekah, dia doakan untuk semua orang, hidup atau meninggal. Oke, gitu ya teman-teman ya, aman aja. Ustazah, iya Mbak Juwita. Ustazah, bagaimana membatalkan orang tua, membatalkan doa orang tua? Membatalkan cemana? Lupa. Oke, oke. Ini dia doa sedekah ya. Rabbana taqabbal minni ya. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim ya. Oh, membadalkan orang tua yang meninggal boleh kita, boleh ustadz ya. Boleh kita, boleh ustadz ya. Boleh kita, boleh ustadz. Tapi kita harus umroh dulu kalau bisa membadal ya. Oke, jadi begini ya guys ya. Jadi begini ya teman-teman ya, cara badal tuh ada dua ya. Pertama adalah teman-teman bisa badal dengan cara pergi ke travel, lalu teman-teman boleh ngomong dengan orang travelnya. Saya pengen badalkan orang tua saya. Nanti kita akan bayar di sana, lalu kemudian nanti ustadz yang lain yang akan membadalkan umroh. Atau kita yang badalkan boleh aja. Ya, kita yang badalkan boleh dengan cara kita umroh dulu di sana dan hari besok-besoknya kita boleh umroh lagi ya. Ya, gitu ya. Oke, Ustazah, iya. Apa hukumnya kalau kita punya hutang pinjol nggak dibayar? Tetap berdosa ya, teman-teman ya. Ustazah, saya hari ini puasa 10 hari di awal Rajab. Apakah disebut puasa Rajab? Jadi gitu. Tidak ada yang namanya puasa Rajab, guys. Yang ada adalah namanya berpuasa di bulan Rajab. Entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah puasa Qadha, entah puasa Daud, ke depan aja diperbaiki. Kalau yang follow aku sudah beberapa waktu yang lalu, itu udah aku woro-woro banget. Nggak ada puasa Rajab, nggak ada puasa Rajab, nggak ada. Yang ada adalah wafil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian, gitu ya. Nah, jadi aku selalu bilang tuh bahwa yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Siap Mbak Andre? Ustazah, iya, oke, gitu ya teman-teman ya. Nggak, aku cuman sehari 2 hari kok. Ya, nah Ustazah, hukum gade sawah, gade menggade nggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar syariat. Ya, Ustazah, apa yang dimaksud dengan mati syahid? Orang yang mati dalam keadaan syahid, maka matinya itu mati syahid, tidak merasakan sakitnya mati, tidak merasakan hari perhitungan, langsung masuk surga. Tidak rasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Apa contohnya? Mati dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan baca Quran, ya, mati dalam keadaan majelis taklim, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan sholat, ya. Makanya katanya mati kita ini tergantung kepada kebiasaan kita. Orang yang hari-harinya ngaji kemungkinan besar mati dalam keadaan ngaji. Orang yang hari-harinya baca Quran kemungkinan mati dalam keadaan baca Quran. Orang yang hari-harinya rajin sedekah kebetulan mati dalam keadaan sedekah karena peluangnya lebih besar. Tapi orang yang kerjanya main-main mati dalam keadaan main-main karena peluangnya lebih
lebih besar. Ya dong, ya dong. Orang yang rajin keluar rumah berpeluang mati kecelakaan dibanding orang yang dalam rumah aja. Orang yang rajin majelis ilmu berpeluang mati dalam keadaan majelis ilmu dibanding dia tidak majelis ilmu. Karena itu konsep peluang dalam ilmu matematika. Ya dong, iya. Orang yang menikah suami istri soleh, besar kemungkinan anaknya soleh, peluangnya. Tapi nggak semuanya, kadang-kadang juga ada yang tidak soleh. Orang yang suami istri tidak taat, kemungkinan akan melahirkan anak tidak taat, peluangnya lebih besar. Walaupun kadang-kadang anaknya taat juga, itu konsep peluang aja guys. Konsep peluang aja. Oh nggak ada lah, ngapain aku nikah sama orang alim, belum tentu anakku alim. Tentu, tapi peluangnya lebih besar. Alah ngapain aku jaga wudhu 24 jam, mati aku belum tentu dalam keadaan berwudhu. Betul, tapi kemungkinannya lebih besar. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah bawa Quran terjemahan kemana-mana tentu boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah doa mau jualan live Ustazah. Baca yang tadi aja, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena jualan tuh intinya adalah membuat orang mengerti dengan produk kita, semoga orang paham dan orang akhirnya yakin dan beli, ya. Jangan lupa duhanya, sedekah subuhnya. Dan apapun yang didapat, syukuri supaya besok rezekinya nambah lagi. Oke? Nah, ya. Oke, Ustazah, iya gitu kan. Kalau sedekah subuh saya kumpulin niat buat ngasih pondok pesantren boleh. Sedekah subuh bebas, 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 bebas. Sedekah subuh bebas, bebas ya. Teman-teman mau kasih kemana aja nggak masalah, traktir makan kawan, ya kasih makan kucing gitu ya. Ya ceramah, tapi aku internal ceramahnya tidak tablik ya, internal saja, privat saja. Oke, Ustazah, sholat awabin tiap hari gimana? Boleh, silahkan sholat awabin tiap hari, nggak jadi masalah ya. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setiap rakaatnya teman-teman boleh baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke, setiap rakaat sholat awabin Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke. 9 tahun apakah boleh jadi imam? Sudah balik belum? Coba dipastikan. Anak wajib sholat di usia tamyiz, usia 7 tahun. Dan dia bisa jadi imam di usia balik. Ya, paham ya? Kemarin aku ada dengar host bilang, tanya jawab juga kayak gini, anak wajib bisa jadi imam nggak usia 7 tahun? Anak wajib sholatnya kapan? Beliau jawab saat balik. Salah. Anak wajib sholat sebelum balik. Wajib sholat di usia 7 tahun. Dan kemudian dia boleh jadi imam di usia balik. Jangan anak balik dulu baru sholat, repot. Oke. Madu lututku sembuh. Ya, sama-sama, thank you ya Mbak. Yang lututnya udah sembuh karena madunya. Tapi aku yakin bukan lututnya yang hilang, sakitnya yang hilang. Aku tadi